Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Yakin, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, nomor induk mahasiswa 2434554. Saya melaksanakan ujian kinerja di SMPN 1 Bangsal Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kelas 8 dengan pokok bahasan sel hewan dan tumbuhan menggunakan model Discovery Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita akan ke kelas pemimpin. Siapa berdoa? Doa mulai. Abiyajid Askultomi, Adelia, Alif Maulana, Balkis Nazila Putri, Kalista Mahadewi, Daniel Martin Abdullah, Dimas Ramadhani. Dwi Put, hari ini kita akan mempelajari tentang sel hewan dan tumbuhan. Teman-teman sebelumnya yaitu anak-anak sudah dipelajari tentang sel ya. Sel itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Jadi tubuh kita atau tubuh hewan, tumbuhan itu ada yang namanya unit terkecil yang disebut dengan sel. Hari ini kita belajar lebih spesifik yaitu tentang sel hewan dan tumbuhan. Oke, pertama perhatikan ini. Pak Yakin mau tanya, apa kira-kira kesamaan dari semua makhluk hidup ini? Apa kesamaannya? Sama makhluk hidup. Manusia, hewan, dan tumbuhan sama-sama makhluk hidup. Salah satu cirinya yaitu dia bernapas ya. Anak-anak sudah dipelajari dulu ciri-ciri makhluk hidup. Dari beberapa makhluk hidup yang di sana ada singa, gajah, manusia, tumbuhan, terus ada unta. Itu ada yang dalam benak kalian. Apa kesamaan yang lebih mendasar yaitu penyusunnya. Jadi makhluk hidup ada penyusunnya. Yang sebelumnya kita pelajari yaitu ada sel. Nah ini ya, kita lebih mendalam lagi. Mengapa daun berwarna hijau sedangkan kulit kita tidak? Di situ ada namanya Cristiano Ronaldo. Mesti anak-anak laki-laki ini kenal ya. Nah, dia adalah pelawak nasional ya. Tahu ini Cristiano Ronaldo? Tahu. Kenapa kok disebut bunga matahari? Karena selalu menghadap ke matahari. Ya, bentuknya seperti matahari ya. Nah, Ronaldo kamu lihat di situ kulitnya berwarna krem atau sawo ya, bentuk sawo ya.
warna kulit sawo ya tuh. Tapi kalau kita lihat tumbuhan ada yang berwarna hijau. Nah, ini anak dalam pikirannya mesti, Pak, kenapa manusia ada hijau? Kayak ulat gitu ya. Ulat itu kan warnanya hijau. Berarti ulat dari itu mulai ya. Untuk tumbuhan kenapa? Itu karena ada namanya hormon pinter. Kenapa kok tumbuhan itu warna hijau? Karena di pigmentnya ada namanya kloroplas. Makanya bedanya antara manusia sama tumbuhan salah satunya yaitu selnya ada yang disebut dengan ya organelnya ada kloroplas. Kloroplas itu adalah yang untuk fotosintesis ya. Itu makanya hari ini anak-anak akan belajar tentang bedanya hewan sama perhatikan anak-anak belajar tentang bab ini. Yang pertama itu dilihat mengidentifikasi, artinya menelaah atau mencari atau kamu melihat langsung bagian-bagian dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nanti kita belajar tentang itu. Yang kedua tentang fungsi dari masing-masing bagian atau organismenya hewan itu apa saja fungsinya, apa saja di situ. Nanti kamu cari di bukunya ya. Terus terakhir apa itu? Membedakan ya. Tadi sudah jelaskan salah satunya adalah kloroplas tadi kan bedanya ya itu cuma salah satu. Ada banyak nanti yang membedakan antara sel hewan sama tumbuhan. Yang paling kekokohannya ya. Hai teman-teman, kalian pernah dengar nggak kalau di dalam tubuh manusia, tumbuhan dan hewan ada yang namanya sel? Ternyata sel itu banyak macamnya. Hewan dan tumbuhan memiliki sel yang saling berbeda loh. Kenapa sih sel hewan dan tumbuhan bisa berbeda? Yuk kita simak penjelasannya dan temukan fakta seru tentang sel yang belum kalian ketahui. Siapa tahu habis nonton video ini kalian jadi jagoan biologi. Sel hewan adalah unit dasar kehidupan pada hewan. Sel ini fleksibel dan punya bentuk yang beragam. Sel hewan dilindungi oleh membran sel yang mengatur apa saja yang boleh masuk dan keluar. Selain itu, sel hewan punya inti sel sebagai pusat pengendali dan beberapa organel penting seperti mitokondria, lisosom, dan ribosom untuk membantu metabolisme. Sedangkan sel tumbuhan adalah unit dasar kehidupan pada tumbuhan yang memiliki ciri unik. Sel tumbuhan dilindungi oleh membran sel dan dinding sel yang kuat, membuatnya lebih kaku dibandingkan dengan sel hewan. Sel tumbuhan juga punya kloroplas, organel yang membantu proses fotosintesis, yaitu proses di mana tumbuhan menghasilkan makanannya sendiri. Anak-anak dengan video ini, anak-anak sudah mulai terbuka, mulai semangat belajarnya. Anak-anak kan tadi sudah dijelaskan juga ada perbedaannya ya sel hewan sama tumbuhan. Nah sekarang untuk lebih memahaminya maka anak-anak harus mengerjakan ini KPD. KPD ini anak-anak dikerjakan berkelompok. Baik, kelompok 1 yaitu adalah kelompok yang paling kiri dari saya, itu kelompok 1. Kelompok 2 adalah belakang sana kanan. Kelompok 3 depan saya ini. Kerjakan ini semuanya dikerjakan dengan memberi identitas di pojok kanan. Ya. Terus setelah mengerjakan nanti ada sesi diskusi bersama. Yang anak setelah mengerjakan ini ada sesi presentasi. Oke, sebelum memulai, ayo kita semangat, untuk semangat biar tambah semangat belajarnya ya. Baik, tepuk semangat. Oke, terima kasih semangatnya. Sekarang anak-anak silakan saling berhadapan. Nanti KPD-nya saya bagi satu-satu. Siapkan buku matematiknya untuk mencari informasi.
kelompok yang maju yaitu saya tunjuk yang pertama untuk tugas yang halaman depan atau tugas satu yaitu kelompok 1 ya. Nanti yang untuk presentasi tugas 2 adalah kelompok 4. Nah, yang tugas ketiga kelompok dari 5 itu punya video ya. Oke, baik. Untuk penampil pertama yaitu kelompok 1, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pencarian. Silakan maju. Ini kami akan menjelaskan sel hewan dan sel tumbuhan. Nama organ sel hewan. Nama organel sel hewan 1 nukleus 2 ribosum 3 sitoplasma 4 mikrotubula 5 retikulum endoplasma 6 sentrosom 7 mitokondria pembentukan sel. Nama organ sel tumbuhan 1 nukleus 2 sel
dari organik sel yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menjelaskan tentang organ sel dan fungsinya. Nomor 1, dinding sel berfungsi untuk melindungi dan memberi bentuk sel. 2. Membran sel berfungsi untuk dapat berlangsung seluruh kegiatan sel. 3. Plasma berfungsi tempat berlangsungnya seluruh kegiatan sel. 4. Nukleus atau inti sel berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. 11, sentriol berperan dalam pembelahan sel. Dari presentasi ini ada yang mau ditanyakan mungkin atau yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Oke, coba ini. Apa fungsi hidroksom? Berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Apa fungsi dinding sel? Melindungi dan memberi bentuk sel. Apa lain mungkin ada yang mau ini? Fungsi lisosom. Berfungsi untuk mencerna bagian sel yang rusak. Ya, silakan. Ini ada yang tadi. Tanya kan? Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 masih bersama tentang kesamaan sel dan hewan dan tumbuhan. Sel tidak dipunyai orang hewan tetapi dipunyai tumbuhan. Dan log. Dengan itu sel hewan mati tidak dimiliki oleh satu tumbuhan. Oke, baik. Tugasnya sudah selesai. Baik, anak-anak. Untuk rekamannya dikumpulkan lagi. Pegang lutut, mulut, perkutut. Makasih. Sudah pasti dari anak-anak ya. Tadi sudah dari presentasi kelompok 1 tentang sel organ sel hewan dan sel tumbuhan. Kelompok 4 sudah bagus sekali presentasinya tentang fungsi masing-masing organ sel. Yang terakhir yaitu perbedaan ya sel hewan dan tumbuhan. Ini kita bersama-sama menyimpulkan bahwa apa yang dipelajari ini adalah seperti ini. Oke, yang pertama yaitu sel hewan itu ya, dan fungsinya di situ sudah dipelajari ya. Silakan tulis apa saja di situ, apa nukleus ya, ada retikulum, ada Golgi, ribosom, mitokondria, lisosom, sitoplasma dan membran sel. Itu yang ada pada sel. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan di situ mesti berwarna hijau. Kenapa kok berwarna hijau? Karena ada yang namanya plastida. Ya ini fungsinya ya. Hampir sama dengan tadi kan?
Tapi ada bagian-bagian yang tidak sama dengan hewan. Kalau yang tumbuhan ini dia itu lebih kokoh ya anak-anak. Oke, nukleus kata kuncinya tadi sama ya. Nah inilah yang perlu dicatat sama anak-anak. Ya, hari ini tujuan terakhir adalah dari pembelajaran ini yaitu perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Ini perlu anak-anak dicatat, karena dipahami. Karena bedanya ada beberapa itu ya. Ada sekitar 3 sampai 4 itu ya. Yang pertama yaitu kalau sel tumbuhan, yang sebelah kiri sel tumbuhan ya, itu memiliki dinding sel. Disebut tokoh tumbuhan itu. Hewan tidak memiliki, artinya cuma memiliki membran. Terus di tumbuhan ada namanya vakuola, tapi di hewan tidak memiliki tapi sedikit. Maka dianggap kecil kemungkinannya, maka tidak memiliki lah sebenarnya kalau ukuran itu. Yang ketiga yaitu apa itu? Memiliki plastida tadi untuk fotosintesis pada tumbuhan ya. Yang untuk hewan tidak. Kalau tadi sudah disilang. Jadi yang kita pelajari ada tadi apa namanya, nama-nama organel sel pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua yaitu anak-anak itu sudah belajar fungsi dari masing-masing organel sel ya. Mulai dari inti sampai luar yang namanya membran dan dinding sel. Sudah tahu fungsinya, berarti memiliki fungsi masing-masing. Yang ketiga yaitu sudah bisa membedakan. Apa perbedaannya ini ya? Sudah membedakan, oh punya hewan ada ini. Oke, dari situ maka apa yang kita ambil dari ilmu yang kita pelajari hari ini? Satu, berarti sel itu kan kecil. Berarti Allah itu maha besar. Di Allah itu maha kuasa. Yang kecil aja bisa diatur. Tidak kelihatan ya, pakai kita mikroskop. Ternyata sel itu diatur sama Allah sama dengan kita, yaitu memiliki kehidupannya. Kecil, berarti Allah itu hebat ya. Yang kecil bisa, makanya banyak-banyak bersyukur, banyak baca alhamdulillah, subhanallah. Hari ini pembelajarannya, terima kasih atas semangatnya ya anak-anak. Anak-anak di rumah nanti belajar lagi ya, semangat belajar lagi karena belajar itu sepanjang hayat, tidak terputus pada hari ini saja. Tapi di rumah nanti belajar lagi, supaya kita akan memberikan tugas dan tidur. Ya, anak-anak ya, untuk memberi semangat. Oke, mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan yang kita biasanya siap. Mari kita berdoa bersama-sama menutup pembelajaran ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini mendapatkan manfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Baik, kita berdoa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdihi.